warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Ya, teman-teman, masih semangat belajarnya? Insyaallah masih semangat ya. Hari ini ketemu lagi sama Pak Jai. Kali ini di pembelajaran Tara Siro. Ya, hari ini Pak Jai akan memberikan materi di pelajaran 3 tentang peristiwa Fatu Mekah yang akan kita selesaikan di hari ini. Kenapa? Karena pekan depan kita akan melaksanakan tugas. Pekan depannya lagi kita akan melaksanakan PH. Pekan depannya lagi kita akan mereview kembali pelajaran-pelajaran siro yang sudah kita ikuti. Nah, pekan depannya lagi kalian sudah penilaian akhir semester ya, bersiap ya. Jadi belajarnya tingkatkan lagi, semangatnya tingkatkan lagi, dan juga jangan kasih kendor belajarnya ya teman-teman. Sebelum belajar seperti biasa kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya, alhamdulillah. Baik. Siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, dan siapkan gadgetnya. Simak baik-baik penjelasan dari Pak Jai. Jika ada pertanyaan, silakan kalian ketik di kolom komentar e-learning kalian. Insya Allah nanti akan Pak Jai jawab pertanyaan kalian satu persatu. Baik, simak baik-baik ya. Selamat belajar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan Pak Jai. Hari ini pada pembelajaran siroh kali ini, di pekan ini kita akan menuntaskan materi pelajaran 3. Nah, apa pelajaran 3? Pelajaran 3 yaitu tentang peristiwa Fatu Mekah. Nah, sebelumnya sudah Pak Jai ceritakan bagaimana runtutan peristiwa Fatu Mekah hingga sampai akhirnya kemarin terakhir kota Mekah dapat Rasulullah SAW taklukkan bersama para sahabatnya tanpa pertumpahan darah. Nah, kali ini kita akan membahas peristiwa setelah Fatu Mekah. Ada peristiwa apa saja setelah Fatu Mekah? Ya, kita akan habiskan materi kita di pelajaran 3 tentang peristiwa Fatu Mekah pada pekan ini. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama ada di bagian E. Nah, bagian E kalian bisa buka bukunya halaman 55 tentang Perang Hunain. Nah, berikutnya kita juga akan membahas bagian F. Apa bagian F? Bagian F ada di halaman 57. Kita akan membahas tentang Perang Tabuk. Ya. Nah, kita juga akan membahas tentang bagian G. Nah, apa di bagian G? Bagian G itu kita akan membahas tentang tahun perutusan atau Amul Bi'sah atau Amul Wufud. Itu ada di halaman 58. Nah, masih di halaman 58 kita juga akan membahas bagian H. Apa itu? Nah, di bagian H kita akan membahas Haji Wada. Ya. Oke, siapkan buku kalian dan simak apa yang Pak Jaya jelaskan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ya, dari Perang Hunain. Nah, apa itu Perang Hunain? Perang Hunain ialah perang yang terjadi di Lembah Hunain. Jadi, setelah terjadinya penaklukan kota Mekah, sebagian jazirah Arab itu sudah berada dalam pengaruh Islam. Jadi sudah banyak orang-orang di jazirah Arab yang sudah memeluk agama Islam. Tapi masih ada beberapa suku yang menentang. Siapa dia? Nah, ini suku ini terdiri dari berada di daerah perbatasan antara Mekah dan Taif. Nah, siapa dia? Dia adalah dari Bani Saqib, Bani Hawazin, Bani Nasr, dan Bani Jusham. Nah,
mereka ini belum memeluk agama Islam dan membuat perlawanan terhadap kaum muslimin. Nah, suku-suku tersebut, keempat suku tersebut akhirnya bersekutu, mereka bersatu untuk memerangi kaum muslimin. Kenapa? Penyebabnya adalah karena kaum muslimin telah menghancurkan berhala-berhala mereka di Mekah. Nah, mereka dendam karena Tuhan-Tuhan mereka dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menyusun strategi bagaimana caranya akan melawan atau menyerang kaum muslimin. Nah, kaum muslimin sudah banyak tuh tentaranya, sudah ada di Mekah dan sudah ada di Madinah, karena sebagian masyarakat Mekah pun sudah banyak yang memeluk agama Islam. Nah, akhirnya keempat suku tersebut itu dipimpin oleh Malik bin Auf dari Bani Nasr. Nah, pasukan kafir tersebut menyiapkan 20.000 tentara, ya, 20.000 tentara cukup banyak. Sedangkan Rasulullah SAW menyiapkan 12.000 tentara. Nah, terdiri dari 10.000 penduduk Madinah dan 2.000 penduduk Mekah yang sudah memeluk agama Islam. Siapa dia? Di antaranya adalah Abu Sufyan. Nah, lanjut dari ke-12 tentara tersebut, akhirnya pada tanggal 10 Safar tahun 8 Hijriah, Rasulullah bersama para sahabat berjalan bergerak menyusuri tebing-tebing terjal di Wadi Tihamah. Nah, pasukan paling depan dari Bani Sulaim ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, sang pedang Allah atau panglima perang Rasulullah. Nah, sementara di bagian belakang, barisan belakang dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan menunggangi seekor bagal putih. Bagal itu apa ya? Bagal itu sejenis persilangan perkawinan antara kuda dengan keledai. Nah, itu namanya bagal. Nah, baik, itu ya. Nah, ketika itu pasukan muslim sedikit angkuh. Kenapa angkuh? Mereka terlena dengan jumlah pasukan yang banyak dan tidak mungkin terkalahkan. Nah, tapi setelah kepedean itu, karena menganggap musuh ini lemah dan kaum muslimin pasti menang, Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 25 sampai 26. Nah, dalam surat tersebut Allah berfirman yang artinya, sungguh Allah telah menolong kamu kaum mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Nah, setelah turun ayat tersebut, benarlah ternyata pasukan kafir menghujani anak panah kepada kaum muslimin. Di mana? Ketika kaum muslimin menuruni lembah Hunain, ternyata mereka mendapatkan serangan mendadak dari kaum kafir. Nah, serangannya ini dihujani anak panah dari balik bukit yang kondisinya pada saat itu remang-remang dan tidak terlihat karena masih tertutup oleh kabut. Nah, kaum muslimin panik, barisannya kacau balau. Mereka lari pontang-panting menyelamatkan diri masing-masing. Nah, pasukan kafir akhirnya turun dari bebukitan mengepung kaum muslimin yang makin kocar-kacir. Melihat keadaan tersebut, Rasulullah SAW mulai melihat bahwa barisan kaum muslimin sudah berantakan. Maka Rasulullah memerintahkan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib untuk menenangkan kaum muslimin. Nah, kata Abbas apa? Kata Abbas, wahai saudara-saudaraku kaum Ansor dan kaum Muhajirin, wahai orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon, mari kita terus berjuang. Rasulullah SAW masih hidup. Nah, seruan itu pun diucapkan berulang-ulang sama Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ketika itu kaum muslimin pun saling menyahut dari segenap penjuru, ya, aku datang, aku siap, aku datang, aku siap. Nah,
dengan adanya seruan seperti itu, maka kondisi barisan kaum muslimin sudah bersatu kembali. Mereka sudah tenang, dan akhirnya ketika hari mulai terang dan penglihatan sudah mulai jelas, kaum muslimin sudah dapat membedakan mana kawan dan juga mana lawan. Mereka pun mulai teratur dan terkonsolidasi sehingga timbul semangat baru untuk mulai menyerang kaum kafir. Nah, hingga akhirnya kaum kafir pun dapat dikalahkan oleh kaum muslimin. Bahkan ghanimah pada saat itu atau harta rampasan perang itu sangat banyak. Harta rampasan perang itu terdiri dari 22.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, 4.000 auqiyah perak, dan 6.000 tawanan. Nah, pasukan muslimin akhirnya memenangkan perang Hunain. Nah, dari sini pasukan muslimin pun tidak terkalahkan. Baik, kita berlanjut kepada pembahasan berikutnya. Ya, ada perang apa lagi? Ya, ternyata setelah perang Hunain itu masih ada perang Tabuk. Nah, ini adalah perang yang terakhir diikuti oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah ditaklukkannya Bani Saqif dan Bani Hawazin pada perang Hunain, ini seluruh jazirah Arab telah berada dalam kekuasaan Islam. Hampir seluruh jazirah Arab berada dalam kekuasaan Islam. Nah, kondisi seperti ini membuat Kaisar Romawi, Kaisar Heraklius ini cemas. Kenapa? Khawatir kalau nanti Islam ini sudah banyak, maka Kaisar Romawi, Kaisar Heraklius pun akan terancam keamanannya. Nah, otomatis mereka pun harus memeluk agama Islam. Nah, makanya dia pun berencana menghancurkan kaum muslimin. Nah, Kaisar Romawi ini akhirnya membuat sebuah pasukan yang sangat besar di Suriah. Dalam pasukan itu pun bergabung pula dari Bani Ghassan dan Bani Lakhmides. Nah, Bani Ghassan ini kita tahu bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Khalid bin Walid pada perang sebelum Fatu Mekah. Nah, mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW pun segera mempersiapkan kaum muslimin untuk berperang. Nah, Rasulullah memberitakan kepada kaum muslimin bahwa kita akan menghadapi peperangan dengan Kaisar Romawi. Nah, makanya Rasulullah langsung menyiapkan pasukan yang besar. Kenapa? Karena yang dihadapi adalah pasukan yang besar pula, maka harus disiapkan pasukan yang sangat banyak. Nah, namun persiapan Rasulullah tersebut itu terhalang oleh keadaan yang sulit. Apa keadaannya? Keadaannya yaitu cuaca yang sangat panas pada waktu itu. Nah, belum lagi jarak tempuh medan peperangan yang sangat jauh. Nah, terus ditambah lagi tanaman-tanaman yang sudah siap panen. Nah, hal tersebut membuat masyarakat Madinah ini enggan untuk keluar dari kota Madinah. Nah, mereka enggan untuk mengikuti peperangan. Ditambah lagi hasutan dari orang-orang munafik yang memperdaya orang-orang mukmin yang ingin berangkat peperangan. Udah, nggak usah berangkat perang, di sana tuh jauh, kondisinya panas, kita tidak akan sanggup dalam perjalanan. Ditambah lagi tanaman-tanaman kita akan dipanen. Nah, kalau kalian berperang, siapa yang akan memanen tanaman-tanaman kalian? Nah, begitu turunlah wahyu Allah pada surat At-Taubah ayat 117 sampai 118, hingga akhirnya kaum muslimin, para sahabat pun menyadari kekeliruan mereka dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil mengumpulkan satu pasukan sebanyak 30.000 tentara. Nah, pada saat itu pun karena kondisi perang ini perjalanan ini sangat jauh, maka Rasulullah membutuhkan dana yang sangat besar untuk konsumsi, untuk segala macam keperluan dalam perjalanan maupun dalam peperangan. Nah, makanya para sahabat pun berlomba-lomba menginfakkan, menyumbangkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq menyumbangkan seluruh hartanya, seluruh harta miliknya disumbangkan untuk mengikuti perang Tabuk.
Nah, berikutnya ada juga Utsman bin Affan yang membiayai separuh pasukan. Ya, kaum wanita juga menyumbangkan perhiasan mereka untuk biaya peperangan. Nah, akhirnya terkumpullah biaya yang sangat besar, terkumpullah dana yang sangat besar untuk menghadapi perang Tabuk. Pasukan Muslim pun akhirnya berangkat menuju Tabuk. Nah, ketika sampai di Tabuk, tentara Romawi melihat besarnya pasukan Muslim, akhirnya tentara Romawi ini menarik diri, tidak berani menghadapi kaum Muslimin. Kenapa? Karena pasti bakal mengalami kekalahan. Nah, dan gubernur Romawi di Yerusalem yang bernama John meminta perdamaian dan sanggup membayar denda atau jizyah kepada Rasulullah SAW. Akhirnya kaum Muslimin pun memperoleh kemenangan pada perang Tabuk. Nah, ini peperangan yang dimenangkan tanpa adanya pertumpahan darah. Mereka menyerah dengan mudahnya karena melihat banyaknya tentara kaum Muslimin. Nah, perang Tabuk ini merupakan peperangan terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah ini Rasulullah tidak mengikuti peperangan lagi. Nah, baik, kita berlanjut ke pembahasan berikutnya. Di bagian G, kita akan membahas tentang tahun perutusan Amul Bi'sah atau Amul Wufud. Nah, apa itu Amul Bi'sah atau Amul Wufud atau tahun perutusan? Tahun perutusan ini dinamakan tahun perutusan karena di tahun tersebut banyak suku-suku dari pelosok Arab seperti dari Oman, dari Yaman, dari Hadramaut datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan diri memeluk agama Islam. Kapan tahun perutusan ini terjadi? Tahun perutusan ini terjadi pada tahun 9 Hijriah, ya, tentunya setelah mengalami perang Tabuk. Nah, rombongan-rombongan ini datang menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan diri memeluk agama Islam. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ajaran Islam ini ajaran yang penuh kasih sayang, bahwa ajaran Islam ini ajaran yang sempurna. Ajaran Islam ini merupakan ajaran yang rahmatan lil alamin. Nah, mereka akhirnya tertarik untuk memeluk agama Islam. Nah, mereka datang rombongan demi rombongan dari Oman, dari Yaman, dari Hadramaut, itu datang untuk mempelajari agama Islam. Mereka memeluk agama Islam, lalu mereka mempelajari agama Islam kepada Rasulullah, lalu kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan ajaran Islam tersebut. Nah, baik, itu dinamakan tahun perutusan. Ya, baik teman-teman, kita berlanjut ke pembahasan berikutnya. Ini pembahasan terakhir kita. Tentang apa? Ya, tentang Haji Wada. Nah, kenapa dinamakan Haji Wada? Haji Wada ini berarti haji terakhir. Nah, karena haji tersebut merupakan ibadah haji terakhir yang dilaksanakan Rasulullah SAW. Nah, pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Februari 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW mengerjakan ibadah haji bersama 100.000 kaum muslimin. Cukup banyak ya, 100.000 kaum muslimin. Nah, Haji Wada ini merupakan haji yang terakhir yang dilaksanakan Rasulullah, makanya dinamakan Haji Wada, haji perpisahan. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum muslimin tata cara melakukan ibadah haji. Bagaimana cara melakukan ibadah haji, apa saja rukun-rukun haji, apa saja yang harus dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, ini ketika itu beliau pun bersabda, ambillah dariku semua manasik-manasik haji ini, sebab setelah ini kalian mungkin tidak akan berjumpa denganku lagi. Nah, ini menandakan bahwa Rasulullah sudah berada di akhir hayat beliau. Nah, sahabat pun memperkirakan seperti itu. Nah, dalam Haji Wada tersebut Rasulullah SAW menyampaikan khutbah bersejarah pada saat wukuf di Padang Arafah. Nah, ketika itu ada beberapa isi khutbah yang Rasulullah SAW sampaikan pada khutbah di Padang Arafah. Apa isi khutbahnya? Yang pertama, larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Nah, dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara yang tidak benar.
Hal itu disebabkan nyawa dan harta benda kaum muslimin adalah hal yang suci. Ya, jadi tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh ada pencurian atau pengambilan paksa harta orang lain dengan secara batil. Nah, baik. Yang kedua, isi khutbahnya adalah larangan memakan riba dan juga aniaya. Nah, Rasulullah sangat melarang riba. Apa itu riba? Riba itu salah satu bentuk kelebihan dari pinjaman, satu pinjaman. Misalkan minjamnya 10.000 dikembalikannya 15.000. Nah, yang 5.000 ini dinamakan riba. Dan juga Rasulullah melarang aniaya, saling menganiaya, saling memfitnah, itu Rasulullah sangat melarang. Nah, isi khutbah yang ketiga adalah perintah untuk memperlakukan istri dengan lemah lembut. Nah, Rasulullah pun mengagungkan kaum wanita dengan cara sang suami tidak boleh memperlakukan istri secara kasar, tapi harus memperlakukan istri dengan lemah lembut. Ya, baik. Yang keempat, perintah untuk menjauhi segala perbuatan dosa. Nah, ini jelas. Yang kelima, pertengkaran pada zaman jahiliyah agar saling dimaafkan. Jadi tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah yang ada ketika pada masa jahiliyah. Oh, kamu telah membunuh ayah saya pada perang Uhud, maka saya akan membunuh kamu sekarang. Tidak, itu tidak berlaku lagi. Maka pertengkaran atau dendam pada zaman jahiliyah itu agar saling dimaafkan. Jadi tidak boleh ada lagi pertumpahan darah akibat peperangan-peperangan pada zaman jahiliyah. Rasulullah sangat mengagungkan umatnya. Jadi tidak boleh ada pertumpahan darah, bahkan tidak boleh ada peperangan walaupun itu dalam menyebarkan agama Islam. Jadi jika ingin memeluk agama Islam, maka disarankan dengan bil hikmah. Nah, jadi dengan cara yang baik, dengan ajakan yang baik. Nah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Nah, baik. Yang keenam, pembalasan dengan tebusan darah sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah tidak dibenarkan. Nah, jadi pembalasan dengan tebusan darah sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah itu tidak dibenarkan. Seperti yang tadi Pak Jaya contohkan, ketika ayahnya dibunuh pada perang Uhud atau pada perang Badar. Nah, ini akan dibalas ketika mereka sudah sama-sama memeluk agama Islam. Tidak, itu tidak dibenarkan. Yang pada zaman terjadi pada zaman jahiliyah sudah lupakan dan maafkan. Tidak ada lagi pertumpahan darah setelah mereka memeluk agama Islam. Ya, berikutnya isi khutbah Rasulullah SAW pada wukuf di Padang Arafah. Yang ketujuh adalah persaudaraan dan persamaan antara manusia harus ditegakkan. Ya, ini sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Jadi tidak memandang dia orang miskin, tidak memandang dia orang kaya, tidak memandang dia pejabat atau masyarakat biasa, semua sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Jadi Allah tidak melihat bagaimana hartanya, bagaimana kedudukannya. Nah, tapi Allah melihat dari ketakwaannya. Makanya persaudaraan dan persamaan antara manusia harus ditegakkan. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah memerangi kaum Yahudi atau kaum Nasrani yang lain ketika mereka dalam keadaan berdamai. Tidak pernah Rasulullah pun mengusiknya. Ya, baik. Berlanjut, yang kedelapan, hamba sahaya harus diperlakukan dengan baik. Hamba sahaya itu apa? Hamba sahaya itu budak-budak belian. Ya, hamba sahaya diperlakukan dengan baik, yakni mereka memakan apa yang dimakan majikannya. Ya, jika majikannya memakan makanan enak, hamba sahaya pun harus diberikan makanan yang enak. Dan memakai apa yang dipakai majikannya. Jika majikannya memakai baju yang bagus, maka hamba sahaya pun harus memakai baju yang bagus. Nah, jadi tidak ada perbedaan antara tuannya dan juga hamba sahayanya, dan hamba sahaya pun harus diperlakukan dengan baik. Nah, isi khutbah yang terakhir adalah perintah untuk berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Nah, ini adalah perintah terakhir Rasulullah. Nah, ini sangat dianjurkan sama Rasulullah.
taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatar rasuli. Ya. Jadi aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, apabila kalian berpegang teguh pada keduanya maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu dua perkaranya? Dua perkaranya adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Nah, setelah menyampaikan seluruh isi khutbah tersebut, Rasulullah SAW pun bertanya kepada para sahabatnya, sudahkah aku menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua? Ya. Para sahabat pun menjawab, ya, memang demikian adanya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menengadah ke langit dan berkata, ya Allah, engkau menjadi saksiku. Ya. Ishhadu ya Allah. Nah, Nabi Muhammad SAW pun mengakhiri khutbahnya. Nah, dengan demikian Haji Wada menjadi pertanda bahwa Rasulullah SAW akan hidup di dunia ini tidak akan lama lagi. Rasulullah SAW akan meninggalkan para sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW akan meninggalkan umatnya. Nah, ini adalah tanda-tanda kepergian Rasulullah. Ya, ini namakan Haji Wada karena haji perpisahan, haji terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Baik, teman-teman, alhamdulillah materi pembelajaran kita sudah selesai di pelajaran 3, peristiwa Fatu Mekah. Insyaallah kita tetap akan bahas kembali pembelajaran berikutnya pada semester berikutnya. Ya, di semester ini pembelajaran kita sudah selesai. Namun apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa berikan kolom komentar, berikan pertanyaan di kolom komentar e-learning kalian. Insyaallah nanti Pak Jai akan menjawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Baik, ya, cukup. Untuk itu kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Pak Jai cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.